Hai guys, it is me again, kembali bersama gue Ari. So, di video ini gue mau santai aja dan gue sambil ngeroki men, sorry banget. Karena di video ini kita nggak lagi bahas masalah-masalah yang tegang kayak kasus pembunuhan yang harus dibahas serius dan juga menegangkan. Jadi di video ini tuh bisa dibilang ngebahas sebuah teori konspirasi gitu. Karena berkaitan dengan pertanda atau adanya kiamat. Dan di video ini juga gue mau ajak kalian diskusi nih. Untuk kita bahas kosong aja men, tentang hal ini. Jadi nanti kalian komen aja di bawah pendapat kalian dan juga solusi kalian tentang Arab Saudi nih. Katanya lagi membangun proyek yang disebut banyak orang proyek kiamat dan bakal jadi negara maksiat cuy. Karena katanya semua proyek yang akan dibangun ini yang terjadi di Arab Saudi itu semua ciri-cirinya sama dengan tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga banyak sekali kemaksiatan di dalamnya. Perubahan Arab Saudi yang drastis banget ini dari negara Islam yang ketat banget dengan aturan Islam di dalamnya sekarang telah menjelma menjadi negara kebarat-baratan. Nah, semua ini terjadi atas perintah orang ini Pak, putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman. Nah, sebenarnya apa benar sih orang ini bakal membangun proyek yang katanya adalah proyek kiamat? Dan apa benar Arab Saudi sekarang dari negara Islam yang taat banget akan aturan Islam dan hukum-hukum Islam telah berubah menjadi negara maksiat? Dan kalau memang iya nih, apa sebenarnya niat orang ini, Muhammad bin Salman ini, melakukan semua hal gila ini? Kita kupas tuntas di segmen kali ini di Tim Pencari Fakta. Oke cuy, sebelum kita mulai pembahasan ini, kayaknya gua upload video ini udah deket mau lebaran deh. Jadi terlebih dahulu gua mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat kalian semua selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang menjalankan. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian update terus tentang pembahasan seru di channel ini. Oke, ngomongin proyek kiamat dan juga maksiat, pastinya gak akan terlepas dari orang ini, Muhammad bin Salman, sang pencetus semua proyek yang berkaitan dengan pertanda kiamat katanya. Bahkan bukan cuma proyek-proyek yang kontroversial nih. Semenjak Muhammad bin Salman ini menjabat, dia juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial Pak. Yang diduga semuanya tuh keluar dan juga melenceng dari konsep dan juga syariat Islam. Nah, Muhammad bin Salman ini sangat-sangat mengubah wajah Arab Saudi yang merupakan negara Islam sebelumnya, tempat kelahiran Islam, tempat pertama kali Islam telah diajarkan, dan bahkan semua hukum dan juga kebijakan negara Arab Saudi ini mengacu pada hukum dan juga aturan Islam. Tapi sekarang sudah tidak lagi cuy. Arab Saudi sudah menjadi negara konvensional, bahkan cenderung ke barat-baratan men. Misalnya nih, sekarang wanita udah diperbolehkan membawa mobil yang sebelumnya kan nggak boleh, dan alkohol telah diperbolehkan bahkan dilegalkan di wilayah Arab Saudi. Mungkin hal kayak gitu nggak akan jadi masalah dan lumrah di sebagian negara ya, bahkan negara manapun. Tapi masalahnya Arab Saudi ini dari dulu banget cuy itu menerapkan aturan Islam yang sangat ketat sebelum dipimpin oleh Muhammad bin Salman ini. Nah, makanya banyak ulama di sana, ulama-ulama dari Arab Saudi yang mengecam dan gak setuju dengan tindakan beliau ini. Terlebih lagi soal proyek-proyek yang akan dibangun sama MBS ini, yang semua proyeknya sama persis dengan pertanda kiamat yang telah disebutkan Rasulullah SAW. Nah, tapi seolah gak menggubris hal itu, Muhammad bin Salman justru terlihat ambisi untuk menjalankan semua proyek-proyeknya. Jadi ada 3 proyek yang sedang dibangun oleh MBS ini. Yang pertama, Riyadh Green atau penghijauan kota Riyadh, yang dimana Nabi pernah mengatakan tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dengan tanaman dan juga sungai-sungai. Nah, dengan adanya sabda itu, Muhammad bin Salman justru sedang menghijaukan salah satu wilayah Arab Saudi dengan proyek penghijauannya. Dengan alasan kenyamanan kota, kawasan rekreasi, alasan pertanian, dan menciptakan sektor ekonomi lokal baru. Dan bahkan mereka mengklaim melalui penghijauan kota ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan juga lingkungan hidup masyarakat Arab Saudi. Nah, untuk proyek Riyadh Green ini ya, sebenarnya kalaupun kita mau mencecar pihak kerajaan, menurut gua pihak kerajaan itu bisa aja mengelak dan membantah. Karena bunyi sabda Nabi Muhammad SAW ini bisa aja Arab yang menghijau, yang dimaksud itu secara alami cuy, bukan buatan kayak yang dilakukan oleh
Muhammad bin Salman. Karena nggak ada yang tahu pasti akan hal itu. Nggak ada yang tahu pasti yang dimaksud oleh sabda Nabi itu. Dan lagi, sebenarnya yang dihijaukan oleh Muhammad bin Salman ini yaitu wilayah Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Tidak menyeluruh ke semua kota cuy. Jadi cuma satu kota aja. Meskipun sebenarnya Riyadh itu sangat luas ya, karena merupakan ibu kota Arab Saudi. Tapi kalau kalian umroh atau kalian mungkin pergi haji nih, di wilayah Mekah tuh masih sangat tanah dan juga masih dipenuhi oleh padang pasir cuy. Bahkan semua wilayah Arab Saudi kecuali memang ibu kota Riyadh ini. Nah, gimana dengan mega proyek yang lain? Yaitu Neom City dan juga The Mirror Line. Jadi konsep mega proyek Neom City dan juga The Mirror Line ini, yang dimana intinya MBS atau Muhammad bin Salman mau Arab Saudi dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit, yang bahkan katanya bakal ngalahin gedung pencakar langit milik Dubai dengan Burj Khalifahnya. Bukan cuma soal pembangunan gedung pencakar langit itu aja, tapi buntut dari pembangunan gedung-gedung itu adalah banyaknya lahir kemaksiatan di sana. Karena di dalamnya pasti mencakup resort, hotel, tempat hiburan malam, yang dimana hal itu akan memicu banyak sekali kemaksiatan. Kayak misalnya minuman beralkohol, prostitusi, zina di mana-mana, bahkan perjudian pasti bakal merajalela. Yang dimana hal itu pastinya sangat bertentangan dengan syariat Islam dan dilarang oleh agama Islam pastinya. Dan bahkan Arab Saudi selaku negara Islam tadinya sekarang telah memperbolehkan hal-hal semacam itu cuy. Bahkan sekarang udah legal di sana di bawah pimpinan Muhammad bin Salman. Nah, sebenarnya menurut gua ya, fenomena kayak gini tuh udah lama banget terjadi di Arab guys. Contohnya di Dubai. Yang kita tahu nih, dari dulu di Dubai itu sudah menyerupai negara-negara barat kan. Padahal Dubai itu kan masih termasuk wilayah Arab. Jadi kalau kita mau menyangkutkan soal pertanda kiamat, ya dari dulu memang pertanda kiamat itu emang udah ada men. Nah, si Arab Saudinya aja nih yang baru nyusul. Nah, tapi sekarang kenapa baru dipermasalahkan nih? Ketika hal ini terjadi di wilayah Arab Saudi. Padahal negara Arab yang lain kayak Dubai itu sudah terlebih dahulu melakukan hal kayak gini. Bahkan udah lama cuy. Itu sih sebenarnya yang bikin gua bingung sampai sekarang nih. Karena gua selaku orang bodoh yang nggak tahu apa-apa tentunya. Jadi kalau kalian punya pendapat nih, kalian komen aja di bawah. Tapi nih, daripada kita cuman menduga-duga aja, mending kita coba cari tahu alasan pangeran Arab Saudi ini, Muhammad bin Salman ini, melakukan semua ini padahal harusnya dia tahu cuy. Yang dilakukannya ini sangat-sangat melenceng dari ajaran Islam. Tapi dia tetap aja melakukan atau menjalankan semua proyek-proyeknya, bahkan mengubah aturan Arab Saudi yang dulunya memakai aturan Islam, syariat Islam, sekarang sudah tidak lagi. Semua aturan Islam seolah dicabut oleh beliau ini. Sebenarnya cuy, semua ini dia lakukan bukan serta-merta untuk menantang Islam, menantang aturan Islam, bahkan sengaja menantang hari kiamat. Bukan cuy. Tapi nggak lain dan nggak bukan, yaitu karena alasan ekonomi negaranya pak. Dan kita juga harus fair ya, membahas tentang hal kayak gini. Karena ini menyangkut sebuah negara dan juga ekonomi negaranya. Jadi menurut gua, kita nggak bisa bahas masalah kayak gini cuma dari satu sisi, yaitu sisi agama. Kita harus bahas masalah kayak gini tuh dari berbagai sisi cuy. Dan kita jangan lupa nih, kalau beliau ini, Muhammad bin Salman ini adalah calon pemimpin negara. Bukan masyarakat biasa kayak kita, yang kita tinggal enak aja mungkin bilang, nggak perlulah kayak gitu, rezeki kan udah diatur. Pemimpin negara nggak bisa punya pikiran kayak gitu men. Minimal kalau ada masyarakat mereka yang nggak setuju nih dengan kebijakan pemimpinnya, masyarakat kasih solusinya itu tentang ilmu ekonomi dong. Gak bisa cuma mengatakan rezeki itu sudah diatur. Gak bisa, karena itu bukan pribadi. Ini menyangkut ekonomi negara. Karena seperti yang kita tahu nih, Arab Saudi ini kan merupakan negara yang sangat maju ya. Bahkan kaya raya, masyarakatnya tuh sejahtera men. Nah itu karena hasil minyak bumi mereka yang sangat-sangat melimpah. Makanya negaranya maju, makanya negaranya kaya. Nah plusnya, mereka semacam diberkati sama Tuhan dengan minyak yang sangat melimpah di negaranya, yang membuat mereka jadi makmur secara ekonomi dan finansial. Tapi minusnya nih, sektor ekonomi mereka tuh jadi ketergantungan dengan minyak bumi cuy. Masalahnya, negara-negara Arab telah mengumumkan bahwa persediaan minyak mereka semakin menipis cuy. Bahkan nih, saking menipisnya minyak bumi mereka, Menteri Arab Saudi Abdul Aziz bin Salman sampai mengatakan seumur hidupnya dia belum pernah menyaksikan kelangkaan minyak bumi kayak sekarang ini cuy, terutama di negaranya. Dan gue juga nggak kebayang men, kalau sampai dunia emang bener-bener kehabisan minyak buminya, ekonomi dunia pasti jadi kacau banget cuy, terutama untuk negara-negara produsen minyak kayak Arab Saudi ini. Nah belum lagi nih, karena minyak stoknya sudah terbatas, akhirnya dunia pun sekarang seperti yang kita tahu sedang mengupayakan alternatif lain
untuk menggantikan minyak, yaitu dengan tenaga listrik. Nah, kalian udah pasti pada tahu lah ya. Sekarang udah mulai banyak penggantian tenaga minyak ke tenaga listrik. Contohnya aja kayak kendaraan bermotor. Nah, hal ini tentunya nggak bagus dong buat negara pemasok atau penyedia minyak kayak Arab Saudi, yang bahkan mereka selama ratusan tahun telah menggantungkan ekonomi mereka kepada minyak. Nah, maka dari itu, inilah alasan kuat yang mendorong putra mahkota Arab Saudi yaitu Muhammad bin Salman. Beliau mencoba untuk berusaha menyelamatkan ekonomi negaranya dan juga keuangan Arab Saudi beralih ke sektor-sektor lain, dan tercetuslah proyek-proyek yang kita bahas tadi dengan menjadikan Arab Saudi menjadi sebuah negara hiburan. Yang konsekuensinya negara hiburan, hilangnya hukum Islam cuy. Yang tentunya hukum Islam ini sangat bertentangan dan tidak akan sejalan dengan konsep negara hiburan yang dibangun oleh MBS ini. Negara ditata ulang, dibangun oleh beliau gedung-gedung pencakar langit yang di dalamnya mencakup hal-hal yang menurut Islam itu adalah tindakan kemaksiatan. Oke, now sebagai seorang muslim, gue tentunya nggak akan setuju dengan hal ini. Tapi gue juga nggak berhak untuk ngejudge, karena gue pun nggak ada solusinya men. Emang gue siapa gitu? Nah, meskipun kayak gitu, ayo kita latih diri kita supaya jadi umat muslim yang pingin belajar gitu. Kalau memang kalian mengutuk atau mengecam tindakan Muhammad bin Salman ini, kira-kira apa solusi dari kalian buat Arab Saudi untuk mengganti sektor ekonominya dari yang bergantung dengan minyak? Sekarang harus apa gitu selain membangun proyek-proyek dengan konsep hiburan layaknya negara-negara barat cuy. Komen pendapat kalian di kolom komentar, gue pingin tahu dan kita diskusi. Thank you banget udah nonton video ini. Gue Ari, see you next time in the next video. Have a good day.